Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulianti, NPM 1913031042. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Itu tentang peran akuntansi sektor publik di era digital dan mensinergikan bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya ke mata pelajaran ekonomi. Kita di sini akan membahas dua pokok bahasan, yaitu yang pertama peran akuntansi sektor publik di era digital, dan yang kedua mensinergikan bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital. Nah, di sini ada menurut American Accounting Association pada tahun 1970, peran akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Kemudian ada memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program serta penggunaan sumber data yang menjadi wewenangnya, serta memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Nah, sekarang ada peran utama dari akuntansi sektor publik. Jadi perannya apa sih? Yaitu menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban kepada publik. Nah, di sini ada dua pihak, yaitu yang pertama dari sisi internal organisasi. Jadi laporan keuangan ini digunakan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Yang kedua ada dari pihak eksternal. Jadi di sini laporan keuangan itu digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, apa sih peran akuntansi sektor publik di era digital? Jadi sebelum ke peran akuntansi sektor publik di era digital, kita harus tahu era digital sendiri itu merupakan ditandai dengan teknologi. Tenaga manusia itu mulai digantikan dengan mesin atau teknologi. Kemudian peran akuntansi itu telah berubah dari yang awalnya itu hanya pencatatan atau bookkeeping menjadi keunggulan bersaing atau menggunakan teknologi. Kemudian ada pengertian akuntansi digital. Jadi apa sih? Yaitu sebuah proses pengidentifikasian, klasifikasi, dan pengiktisaran transaksi dengan menggunakan teknologi digital. Nah, ada juga manfaat dari penggunaan teknologi dalam akuntansi. Jadi manfaatnya banyak ya. Ini ada meringankan aktivitas bisnis yang kompleks ini pasti, dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Nah, tadi kan udah mengetahui manfaat pengaplikasian teknologi ke dalam akuntansi. Nah, di sini namanya ada perubahan alih dari yang manual ke teknologi, pastinya ada tantangan. Nah, di sini tantangan dari segi akuntan. Jadi, dalam menghadapi tantangan memasuki era asosiatif 5.0, para akuntan itu perlu melakukan 4 hal untuk mempersiapkan dirinya supaya bisa bersaing, yaitu melakukan investasi pada pengembangan digital skills, kemudian menerapkan prototipe teknologi baru sambil learn by doing, kemudian ada pendidikan berbasis international certification, dan responsif terhadap perubahan industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Nah, jadi apa sih peran akuntansi sektor publik di era digital? Jadi menurut saya itu perannya karena semakin canggih teknologi, maka laporan akuntansi sektor publik yang dihasilkan pun akan lebih akuntabel dan transparansi. Jadi di sini dengan adanya peran akuntansi sektor publik di era digital, maka
akan menjawab isu bahwasanya di Indonesia laporan keuangan di sektor publik itu masih kurang akuntabel. Dengan adanya teknologi dalam penerapan akuntansi sektor publik, maka laporan yang dihasilkan akan semakin akuntabel. Kemudian dari segi transparansi itu pemerintah bisa memanfaatkan atau membuat seperti pemerintah daerah membuat website di daerahnya dan mengupload lembar keuangan pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah yang supaya bisa diakses oleh publik. Nah, pokok bahasan yang kedua ada mensinergikan bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah. Khususnya ini mata pelajaran ekonomi ya. Nah, di sini kalau menurut saya itu mensinergikan atau menggabungkan di bagian bab yang membahas terkait BUMN, BUMD, dan BUMS. Jadi BUMN dan BUMD ini kan termasuk organisasi sektor publik. Kemudian untuk BUMS itu organisasi sektor swasta. Jadi nanti ada perbandingan antara sektor publik dan sektor swasta itu berbeda. Kemudian ada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, di sini ini kan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah negara dan pemerintah bagian daerah. Nah, di sini nanti disinergikan bahwasanya ini kan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, pengeluaran dan penerimaan ini. Jadi harus dibuat yang namanya laporan keuangan atau pertanggungjawaban. Kemudian di bagian perpajakan ini bisa disinergikan bahwasanya ini kan membahas atau sumber biaya dari akuntansi sektor publik sendiri, jadi nanti bisa ada kaitannya. Kemudian yang terakhir ada akuntansi. Jadi di sini nanti di bagian standar yang mengatur. Biasanya kalau di SMA itu kan membahasnya itu standarnya yang biasa kita kenal itu PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini nanti bisa dibandingkan dengan atau diberitahukan bahwasanya untuk organisasi sektor publik itu beda gitu. Sistem standar yang mengatur yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintah. Kemudian sama laporan keuangan yang disusun. Jadi laporan keuangan yang disusun itu juga berbeda. Ada tambahan seperti laporan keuangan realisasi anggaran dan lain sebagainya. Ya, jadi itu saja pemaparan terkait tugas akuntansi sektor publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.